Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu. Terutama sahabat saya yang sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI. Ya, Menhan Prabowo Subianto menghadiri Istighosah Nasional dan doa bersama untuk keselamatan bangsa di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin memujinya sebagai pemimpin yang ikhlas. Sedangkan di lokasi Istighosah terlihat Menteri Pertahanan Prabowo, Caimin, Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah atau Gus Hasib, Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo, Kiai Haji Agus Ali Masyuri, Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Kiai Haji Miftah Maulana atau Gus Miftah, serta Ketua PWNU Jatim Kiai Haji Marjuki Mustamar. Sementara itu, Caimin dalam sambutannya memuji Pak Prabowo. Awalnya ia berbicara tentang gedung lokasi Istighosah yang ditata dengan rapi untuk menghormati kehadiran Pak Prabowo. Ia menilai Ketua Umum Partai Gerindra itu layak diberi penghormatan seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Anda? Ayo mainkan jari Anda di kolom komentar. Iya. Indonesia itu akan mengalami kemakmuran bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, kalau Indonesia punya tipikal pemimpin yang ketujuh. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu, Ratu tanpa mahkota. Seorang kesatria yang dekat dengan rakyat, dekat dengan Tuhannya, menjadikan ulama sebagai panutannya. Tapi ingat, ratu tanpa mahkota. Begitu banyak kekuasaannya yang dikerdilkan. Orang langsung nyebut, apakah ini pasangan Pak Jokowi dengan Kiai Ma'ruf? Pertanyaannya, kenapa ratu tanpa mahkota? Gara-gara embel-embel petugas partai seolah-olah berkuasa tapi tidak punya mahkota. Tapi dengan segala keterbatasannya mampu menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kalau yang nomor 7 ini kemudian menjadi tipologi bukan sosok. Kemudian dalam bahasa lain disebutkan siapakah presiden berikutnya. Yang pertama, banyak mufasir ramalan Ronggo Warsito atau firasat Ronggo Warsito yang menyatakan bahwa pemimpin Indonesia adalah yang mampu meneruskan gerak langkah Presiden Joko Widodo. Yang dianggap mampu untuk membawa misi-misi Presiden Joko Widodo. Sehingga apa? Program-program Pak Joko Widodo tidak akan hilang. Nah, pertanyaannya itu siapa? Tapi kalau menurut Jongko Joyoboyo, Presiden Indonesia itu rata-rata belakangnya O. Maka muncul nama Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Besok terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang kawula mulyakaken para kiai, para ulama, para ibu nyai, wabil khusus Mbah Fudho, Mbah Hizbiyah, Mbah Hasib, Mbah Rokib, dan seluruh para pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum dan seluruh santri-santri yang saya muliakan. Yang saya muliakan Kiai Mas Duki Al-Mukarram, Romo Kiai Agus Ali Masyhuri, Romo Kiai
Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Hasan Rois Syuriah PCNU Kabupaten Jombang, para kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta saya. Yang saya hormati Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati sahabat saya Gus Miftah, pengasuh pesantren Ora Aji. Karangane bener apa ora raruh aku. Yang saya banggakan para anggota DPR, MPR, DPRD dan seluruh santri-santri Bahrul Ulum yang saya cintai. Pertama, saya kaget diberi kesempatan untuk menyambut. Tentu saya bersyukur, berbahagia ikut mengantarkan Pak Menteri Pertahanan hadir bersama kita Istighosah Nasional. Semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Pak Prabowo, aula ini biasanya tidak sebagus ini. Biasanya nggak serapi ini. Biasanya langsung talang atasnya itu. Hari ini sungguh rapi sekali. Ini tidak lain mungkin karena rasa cinta dan penghormatan kepada Pak Prabowo Subianto. Tadi Mbah Hasib saya bisi tumben rapi banget ini. Tetapi yang ingin saya sampaikan pada sambutan ini melanjutkan apa yang disampaikan Gus Miftah. Pak Prabowo ini amat sangat layak diberi penghormatan yang luar biasa. Karena apa? Banyak orang lupa. Salah satu jasa besar Pak Prabowo adalah mempersatukan berbagai perbedaan ketika terbelahnya seluruh rakyat Indonesia pada pemilu tahun 2019 yang lalu. Hari ini dan ke depan dibutuhkan pemimpin yang berbesar hati, menerima berbagai keadaan, termasuk menerima berbagai kesulitan yang dihadapi. Saya jadi ingat Gus Dur pernah menyampaikan, Pak Prabowo ini pemimpin paling ikhlas dan insya Allah akan jadi presiden 2024. Amin. Oleh karena itu, penghormatan seperti ini layak diberikan kepada orang-orang yang berjiwa besar, satria yang memiliki kemauan dan keberanian untuk terus mengabdi, dan tentu Tambak Beras layak memberikan penghormatan kepada Pak Prabowo yang kita banggakan hari ini. Yang kedua, kita bersyukur, berbahagia malam hari ini kiai-kiai besar Pak Prabowo hadir di sini. Kiai Mas Duki, Gus Ali Masyuri, Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar. Ini artinya Pak Prabowo memang dicintai oleh rakyat Jawa Timur semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan Dr. Kiai Haji Muhammad Hasib Wahab Hasbullah, pimpinan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, penggagas daripada acara malam hari ini, Istighosah Nasional. Kemudian Bapak Kiai Haji Agus Ali Masyuri, pimpinan Pondok Pesantren Bumi Sholawat Sidoarjo yang saya hormati, Kiai Haji Anwar Iskandar, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Pondok Pesantren Sabilul Royat Malang, Kiai Haji Suyuti Toha, Pondok Pesantren Mansagul Hudah Banyuwangi, Ibu Nyai Mahfudah Wahab yang saya hormati,
dan saya muliakan. Para kiai, habib, habaib, nyai, ustadz, ustazah, ulama-ulama besar yang saya hormati, saya banggakan, para tokoh-tokoh nasional yang hadir, terutama sahabat saya yang sekarang sudah menjadi kawan seperjuangan, Dr. Haji Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI, beserta rekan-rekan pimpinan dari MPR, DPR yang saya hormati, juga anggota DPR RI yang hadir, saudara-saudara sekalian, begitu banyak juga kiai-kiai, nyai-nyai juga yang hadir di sini, terutama juga tadi pembicara Gus Miftah Maulana Habibur Rahman. Kemudian saya bertanya kepada Sahibul Bait, karena ini ada puluhan kiai-kiai khos, kiai, apakah saya bacakan semuanya? Tapi mungkin cukup saya sampaikan bahwa saya sangat terima kasih, saya sangat merasa dihormati, disambut demikian baik dan diberi kesempatan berbicara di majelis yang demikian terhormat ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa hari ini saya telah keliling dalam rangka memang tugas saya sebagai Menteri Pertahanan, bahwa pertahanan bangsa Indonesia ini dari sejarahnya adalah yang kita sebut pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi bangsa ini adalah bangsa yang mendapatkan kemerdekaannya melalui perjuangan lama, melalui perjuangan sangat lama, pengorbanan fisik, pengorbanan darah, keringat dan air mata. Kita merdeka bukan karena hadiah dari bangsa lain. Kita merdeka karena kita rebut kembali kemerdekaan kita. Kita rebut kembali. Dan perebutan itu, perjuangan itu adalah perjuangan seluruh rakyat, di mana tidak kecil peran para ulama, para kiai, bahwa pergerakan ratusan tahun perjuangan itu justru banyak dipelopori dan dipimpin oleh kaum ulama, bahwa perjuangan kemerdekaan banyak dilakukan di pesantren-pesantren, bahkan latihan-latihan bela diri, latihan-latihan ilmu-ilmu keprajuritan yang dilarang oleh penjajah dilaksanakan secara diam-diam ratusan tahun di pesantren-pesantren seluruh Indonesia. Itulah peranan daripada perjuangan kita, itulah pertahanan kita. Pertahanan kita mungkin tidak sama dengan pertahanan negara-negara lain.